Hai teman-teman, kembali lagi bersama Mita Robiatul Adawiyah. Di sini kita akan membahas mengenai teknologi pengolahan limbah industri. Apa itu limbah? Limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Adapun macam-macam limbah yaitu limbah cair, padat, dan gas. Yang menjadi trend center di sini adalah limbah gas, di mana mengakibatkan pemanasan global, emisi karbon, hujan asam, dan daerah dengan oksigen kaleng. Secara umum terdapat dua metode, yaitu pengurangan gas buang dan pengenceran limbah gas. Menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Desulfurisasi dilakukan dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buang lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara menangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Pada dasarnya, metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja. Metode fase cair digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas atau adsorban yang mana pada umumnya menggunakan air. Kemudian adsorban akan dimurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau dibuang. Metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan adsorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu adsorban yang sering digunakan adalah arang aktif. Arang aktif dalam bentuk granular banyak digunakan sebagai penyerap bau dan juga warna. Arang aktif dalam bentuk serat banyak digunakan untuk menyerap bau dan warna pula. Namun, arang aktif jenis serat ini mempunyai daya serap yang lebih tinggi daripada jenis granular. Daya serap secara fisika dan kimia ini hanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari saja sebelum mencapai titik jenuh. Metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup, sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga banyak orang menghindari metode ini. Nah, bagaimana teman-teman pembahasan kali ini? Cukup mudah bukan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.